Oke, saya baru aja dapat sebuah drone. Drone-nya mana nih? Oke, ternyata saya sudah ngeluarin drone-nya ya. Oke, ketemu lagi di channel YouTube Anak Agung Dwiarsana. Saya dikasih drone lagi sama website yang namanya RC Moment. Jadi saya dikirimin ke toko sebuah drone ya, memang kardusnya sih sudah hancur, tapi pada saat diterima itu packingnya masih bagus. Drone-nya ada rodanya ya. Jadi sebelum saya buat video ini saya sudah ngetes drone yang dikirim sama RC Moment. Sekarang saya ingin share kepada teman-teman seperti apa drone yang saya dapat dari RC Moment. Dan mungkin juga nanti drone ini akan saya bagikan kepada salah satu penonton video ini ya. Dan kita akan lihat seperti apa drone ini. Nah, kalau dilihat drone-nya itu kayak gini ya. Di sampulnya kelihatannya seperti mobil-mobilan, ada rodanya, terus ada kameranya, namanya quadcopter car. Jadi kalian bisa mengoperasikan drone ini dengan dua mode terbang dan mode mobil. Jadi di kardusnya ada beberapa instruksi atau apa informasi-informasi gitu, dan drone-nya juga bisa dipantau melalui kamera handphone. Maksudnya kameranya di drone-nya tapi gambarnya di handphone gitu. Speed control, low dan high, indoor, outdoor. Aplikasinya bisa untuk Android, bisa untuk Apple, dan altitude hold. Altitude hold ini artinya dia bisa mengunci ketinggian saat terbang. Jadi saya nggak tahu itu berfungsi apa enggak, karena baru datang. Saya sekedar cuma bongkar lalu nerbangin biasa aja, belum nyoba fungsi altitude-nya. Lalu 360 derajat, bisa rolling, bisa jungkir balik gitu mungkin ya. 6 axis gyroscope, jadi sudah ada sensor giroskopnya dan bekerja di sinyal 2,4 GHz. Ada kameranya, lalu headless mode. Kita akan coba nanti speed control dan 4-wheel drive ya. Jadi ada 4 roda yang bisa digerakin dan tentunya altitude hold. Kita akan lihat drone-nya seperti apa. Jadi di dalam paket itu kita sudah kasih ban, roda gitu ya. Tapi rodanya di dalamnya sudah ada gearnya, kayak reduction gear gitu, mengurangi kecepatan putar gitu ya. Jadi saya keluarin dulu keempat bijinya. Lalu ada spare baling-baling, kuncian untuk roda mungkin. Ada macam-macam lagi. Obeng dapat. Terus kita lihat drone-nya. Jadi drone-nya seperti ini. Drone-nya cukup berat, nggak seperti drone murahan ya, karena bebannya lumayan beratnya. Terus ada kamera di sini ya. Oh, kalian lihat. Terus antenanya, ini antena kameranya, dan kabel kameranya. Jadi kamera ini bisa kita copot seperti ini. Lalu kita berikan tegangan baterai, dia sudah bisa menyala secara mandiri, lalu kita bisa pakai sebagai CCTV wireless. Jadi misalkan saya habis bikin video ini, drone-nya saya taruh, kameranya saya pakai CCTV, bisa aja. Jadi kita bisa pantau di HP tanpa harus menghidupkan drone-nya. Tapi kalau kita pasang di drone-nya seperti ini, ya kita akan membuat drone ini sebagai pengintai gitu mungkin ya. Sama seperti drone-drone biasanya ya, di sini menggunakan motor brush gitu ya. Jadi kalau drone yang harganya sudah di atas 1 juta biasanya menggunakan brushless. Saya akan coba nyalakan. Oh ya, saya lupa. Di sini ada switch ya. Yang kalau kalian lihat di buku manualnya itu untuk mobil, mode mobil ke bagian sini, dan mode drone ke bagian sebaliknya.
Oke, untuk spesifikasi dari drone ini kalian bisa lihat di keterangan videonya. Jadi baling-balingnya cukup besar, sama seperti drone yang pernah saya buat ya. Tapi kita akan coba untuk menerbangkannya dengan menggunakan remote. Saya akan coba dulu mode drone-nya. Lalu remote-nya saya lihat agak sedikit kaku ya. Mungkin desainnya memang dibuat berotot-otot gini. Jadi bagaimana cara menerbanginnya? Kita hidupin dulu remote-nya. Lalu setelah hidup, throttle yang di sini atas ke bawah. Lalu dia mengunci ya lampunya dan siap untuk terbang. Oh ya, saya lupa. A atau X ya. Oke. Ternyata X untuk terbang. Kalian bisa lihat di buku panduannya. Kita akan coba terbang. Oh iya, saya lupa. Kan tadi habis nyoba drone-nya, baterainya lupa dicas. Jadi dicas dulu baterainya. Oke, untuk ngecas baterainya kalian dapat chargernya juga sih. Jadi baterainya kayak gini ya, satu sel gini. Dia tegangannya 3,7 lalu 650 mAh gitu. Jadi dia sudah dapat chargernya menggunakan USB. Kalian bisa ngecas pakai power bank. Tapi kalau kalian kehilangan chargernya, kita bisa akali dengan menggunakan modul charger baterai. Saya akan tunjukkan. Nah, jadi ini baterainya ya. Lalu charger yang dikasih itu seperti ini. Kita bisa hubungkan ini ke power bank. Lalu kalau misalkan kalian kehilangan ini, kalian bisa beli modul charger seperti ini yang dapat dihubungkan dengan konektor kabel Android biasa gitu ya, lalu ke charger, dan 2 pin batt ini, batt plus dan batt min, kalian hubungkan ke baterainya langsung gitu. Jadi nanti seandainya mungkin kalian punya drone kecil-kecil gini ternyata chargernya hilang, kalian bisa beli modul charger seperti ini. Dan sekarang saya akan coba untuk ngisi baterainya dulu. Saya punya power bank, lalu saya akan charge gitu ya, seperti ini, dan dia akan mengisi baterainya. Jadi kalau full, dia nanti lampunya akan menyala, tapi kalau belum full dia akan mati. Oke, kita akan tunggu pengisian baterainya. Kita akan coba terbangin di dalam ruangan. Jadi kita akan coba kestabilannya ya. Mungkin untuk penerbangan pertama memang agak susah. Dan kita coba ketinggiannya apakah tetap. Oke, dia ketinggiannya ya kadang-kadang naik-naik sendiri, tapi begitu diam gini ketinggiannya dia berusaha menjaga gitu ya, tapi dia kayak mau turun-turun gitu. Setiap saya maju atau mundur dia kadang-kadang naik atau turun sendirinya, tapi jarak setengah meter sih dari 1 meter kan. X, oke. Lalu B untuk take off. Kita akan coba. Oke, drone-nya sudah take off. Saya agak kesulitan ngendaliinnya di ruangan terbuka ini karena angin cukup kencang.
Dan kita akan coba salto. Oke, salto ternyata berhasil, cuman mungkin kita terlalu rendah ya. Kita akan coba salto lagi. Oke, kita coba lagi. Oke, salto berhasil. Depan belakang berhasil, dan kita akan coba salto ke samping. Oke, mulus. Dan kita akan coba mode headless. Coba kita akan mendarat dulu ya, dengan menekan tombol B di sini. Wow, 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 wow. B. Dia akan landing secara perlahan. Dan dia sudah landing secara perlahan. Lalu kita akan coba cari spot yang lebih halus ya. Di sini kita akan baca buku user manualnya untuk headless mode yang mana. Mana dia? Headless mode. Nggak ada nih. Bukan di sini. Padahal ini user manual. Oh, ini dia. Headless mode adalah yang di atas. Oke, kita akan coba headless mode. Jadi start tombol X, lalu take off tombol B. Kita akan coba headless mode. Jadi ini adalah headless mode ya. Maksudnya headless mode tuh walaupun kita mutar-mutar gini. Wow, wow, wow. Anginnya kenceng kali. Walaupun kita mutar puyang-puyang gini, dia masih tetap stabil ya. Coba kita kembalikan ke mode normal. Kita akan coba terbang jauh. Cukup jauh. Lebih jauh lagi coba. Oh, jangan. Lebih jauh lagi dikit aja. Wuhu. Oke, untuk drone skala seperti ini, jarak segitu cukup bagus. Dan dia sangat melawan angin. Ya. Remote berfungsi dengan normal. Jadi remote HP maksud saya. Jadi remote ini nggak berfungsi lagi. Kita akan coba terbangkan saat merekam. Oke. Sekarang jauh lebih responsif. Dan ya lebih responsif lah. Kita akan coba terbang jauh. Wow. Wow, sinyal wifi-nya. Dia terbang kebalik. Saya akan coba untuk terbang menggunakan sensor gyro. Kita akan coba menggunakan gyro. Saya nggak tahu berfungsi apa enggak. Oh, ternyata nggak bisa. Wow, nggak berfungsi. Ternyata sensor gyronya
nggak bisa berfungsi secara baik. Jadi kita akan coba pakai remote normal aja. Kita akan coba terbangkan dengan remote biasa. Ada Satpol PP. Kita akan coba. Oke, normal. Dan terbang. Dan kalau pakai remote, dia terbang dengan sangat stabil, lebih mudah mengendalikan menggunakan remote. Jadi kita akan coba terbang jauh. Apa bisa dia melewati jalan itu? Wow, terlalu jauh, saudara. Ngebut. Iya. Wah, yang dia menabrak pohon. Kita akan coba terbangkan lagi. Apakah bisa setelah dia crash? Oh, masih bisa. Dia melawan angin. Oke, altitude hold-nya berfungsi dengan baik. Cuman dia nggak bisa mengunci posisi secara tepat karena dia tidak dilengkapi dengan GPS. Oke, dan lihat dia sangat lincah kali. Wih, hampir kena pohon. Wuhu. Waktu terbangnya cukup lama ya. Dia sudah kena pohon, saudara-saudara. Tidak kena pohon lagi. Cukup tangguh. Jadi kita akan terbang sambil salto. Ya. Oh, enggak bisa. Dia nggak bisa salto karena baterainya sudah tidak memungkinkan untuk salto lagi. Saya akan coba tinggi. Oke, lumayan tinggi ya. Nggak berani lagi, nggak berani. Anginnya cukup kenceng. Kita akan coba tabrakkan drone ini ke pohon. Melawan angin. Nggak jadi nabrak. Baterai udah habis. Ya. Kalau baterai habis, dia bakalan nggak bisa terbang sama sekali. Jadi dia perlahan jatuh, bukan jatuh mendadak, tapi perlahan jatuh. Perlahan landing gitu lah. Nah, sekarang saya akan coba untuk mode mobil-mobilannya. Jadi kita akan bongkar dulu di rumah dan switch ke mode mobil-mobilan. Oke. Nah, untuk mode mobilnya saya juga penasaran, pengen nyoba gimana caranya. Mungkin dengan bantuan kunci ini kita bisa buka baling-balingnya, lalu mengubah
ke mode mobil gitu ya. Saya akan coba dulu. Oke, bisa dibuka ternyata. Saya nggak tahu bahan bautnya ini apa ya. Dan bautnya nongkrong di sana. Aduh, tunggu sebentar. Bautnya nongkrong dia. Oke, ternyata di sini sudah ada bentuk yang memang bisa dimasukin sama rodanya sendiri. Kita harus mencopot kakinya dulu ya. Setelah kakinya dicopot, di sini ada kayak switch gitu ya. Jadi ini ditekan sehingga gearbox ini ya bisa dibelokin ke bawah kayak gini. Lalu rodanya dipasang. Oke, kayak gini. Jadi satu roda sudah kepasang, kita akan lepaskan roda yang lain. Oke, sudah. Dan sekarang saya akan coba nyalakan mode mobil seperti ini. Dan saya akan coba hubungkan. Wow. Wow. Sudah berfungsi seperti mobil. Dan sekarang saya akan pasangkan kamera ya di handphone saya biar bisa kita lihat apa yang dilihat oleh drone. Ini drone? Kita akan mengintai. Orang balik. Oh, maju mundur nih kanan kiri. Iya. Tenang. Nah. Belokin. Lewatin sini, Ra. Ya, pas ini parkir, Ra. Akan nabrak tengkorak. Iya, ini dia. Ya majuin lagi, Ra. Ngebut, Ra. Pak, ngebutin sana. Nah, pegang nah. Ada naik mobil oke. Kita akan memantau di HP. Nah. Mau deh. Oh iya, lupa. Kita akan maju. Lihat drone. Ini drone nih. Ngepot ya. Kita akan melihat ini, memantau lewat kamera. Wah, kita lihat di kameranya kita masuk ke dalam mobil.
Kita akan memantau. Wow, kelindas. Jangan sampai kelindas. Yeay. Woi, sampai segitu aja dah.